Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali pemirsa TVRI Sumsel Cerdas dimanapun Anda berada. Dengan saya Grace Sally, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku host pada Bincang Hukum Podcast TVRI Sumsel yang senantiasa mengangkat isu hukum terkini dan terhangat. Pemirsa, acap kali kita mendengar istilah bullying atau perundungan, di mana pelakunya adalah anak-anak dan semuanya ini masih di bawah umur. Apa yang dimaksud dengan perundungan ini? Perundungan adalah tindakan yang melakukan kekerasan, baik itu secara verbal ataupun secara fisik, bahkan kekerasan melalui media sosial. Dan untuk itu, saudara, kita akan mendengarkan lebih lanjut bincang hukum kita pada sore hari ini dengan tema perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah, siapa yang bertanggung jawab. Hari ini kami sudah menghadirkan narasumber yaitu Ibu Dr. Hajah Nurmala SHMH selaku praktisi dan Wakil Sekretaris Jenderal DPN Pradi yang banyak menangani perkara-perkara tindak pidana, dan salah satunya adalah perkara tindak pidana yang berkaitan dengan perundungan anak di bawah umur, dan akan kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Ibu, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Iya, berjumpa kembali kita pada sore hari ini dengan topik yang berbeda ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sore Baik, ini ya, dalam keadaan baik. sehat. Ibu, ini kan kita bicara tentang perundungan. Sebetulnya perundungan ini banyak sekali dilakukan ya, dan beberapa waktu terakhir ini media banyak menyoroti tentang tindakan sekelompok anak perempuan Betul. yang masih berseragam sekolah dan melakukan pemukulan terhadap temannya gitu kan. Nah, ini merupakan fenomena sosial sekaligus juga fenomena hukum yang harus kita cermati, dan apa yang menjadi isu perundungan ini harus memang betul-betul sampai kepada masyarakat. Baik. Begitu. Sepanjang yang kita pahami bahwa perundungan ini adalah semacam ejekan, ada juga tindakan yang merupakan pengasingan secara sosial yang dilakukan oleh sekelompok anak terhadap anak lainnya, baik itu karena kekurangan fisiknya, kekurangan stratanya, atau karena kondisi-kondisi khusus. Menurut Ibu, perundungan ini apakah memang sesuatu kenakalan yang lazim dilakukan oleh anak-anak, atau justru kecenderungannya mengarah kepada kejahatan? Baik, saudara Chris ya, dan para pemirsa TVRI yang saya cintai ya. Betul, pada akhir-akhir ini kalau kita melihat kejahatan ya, kalau dia dilakukan oleh orang tua itu kejahatan. Baik. Kalau anak-anak ini di bawah 12 tahun, hukum kita masih mentolerir ya. Kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan bullying ya atau perundungan itu adalah kekerasan baik fisik, psikis, sosial ataupun cyber. Betul, ya, melalui konten-konten. Itu tidak hanya terjadi pada anak sama anak, bahkan ada juga bisa terjadi orang tua sama orang tua ya, yang sudah dewasa maksudnya. betul. Kemudian kalau kita lihat di Undip ya, ada Iya. mahasiswa kedokteran, kemudian di Udayana kalau nggak salah, Iya. di Bali itu orang dewasa semua ya. Tapi bisa terjadi dimanapun dan kapanpun menurut saya Iya. perundungan itu sendiri. Dan kalau kita melihat fenomena sekarang ini di mana banyak terjadi bullying atau kekerasan ini ya, saya berharap ya kita tidak bisa mentolerir ya tindakan bullying ini, apalagi misalnya bisa menyebabkan Kematian begitu. ya. Iya. Nah, kalau akhir-akhir ini saya mendengar ada seorang anak SD anak SMP yang meninggal gantung diri Iya. dengan menggunakan dasi di ruang kelasnya. Itu boleh disidik itu, jangan-jangan karena bullying juga ya, karena bullying ini Pak Grace ya, ada ketidaksetaraan. Jadi lebih ada ke superior ke inferior ya. Iya, ada dominasi begitu ya, ya. ada dominasi dari para pelaku ini. Iya. Dan sering sekali bullying itu tidak dilakukan sendirian ya, tapi- Berkelompok. ya berkelompok. Betul. Jadi bisa sendiri, bisa berkelompok. Betul. Nah, biasanya yang kena bullying ini dianggap lemah oleh Iya. para pelaku. Inilah sering terjadi kalau kita lihat di Musirawas kalau tidak salah baru-baru ini ya, seorang anak perempuan yang dipukul habis-habisan Iya. oleh beberapa temannya, dan itu menjadi berita viral tidak hanya di lokal Sumsel ya, tapi juga di tingkat nasional. Nah, ini menjadi
tanggung jawab bersama menurut saya, tidak hanya dari pihak sekolah tapi juga pemerintah, negara, Betul, betul. orang tua ya. Kalau di sekolah itu kan anak didik itu tanggung jawab sekolah dari jam pagi sampai sore, sampai jam habis Betul. belajar itu tanggung jawab sekolah. Nah itu Selama jam sekolah begitu ya Bu ya? ya, jadi saya sangat mengapresiasi TVRI ya, hari ini kita mengangkat tema ini yang Betul. kebetulan memang lagi viral, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di Sumsel lagi viral. Iya, betul. Ada yang anaknya dituduh narkoba ya, kalau kita lihat ada juga yang Yang paling viral heboh waktu itu. kemarin ada anaknya yang dituduh narkoba, Iya, terus nah ibunya itu. yang Ya, agak bereaksi keras agak begitu ya Bu ya? bereaksi. Nah kebetulan saya sendiri sedang menangani kasus bullying. Baik, baik. Jadi kasus bullying ini sebenarnya saya tidak bisa mengatakan menyebut oh itu kenakalan anak-anak. Iya, Tidak bisa disamakan kenakalan anak-anak dengan bullying, kekerasan. Beda dong. Dia tidak, kalau ada pendapat seperti itu sama saja mentolerir ya. mentolerir Perbuatan kekerasan bullying ya, begitu ya. kekerasan yang terjadi di sekolah maupun di luar terhadap anak yang dilakukan oleh sekelompok anak atau oleh seorang anak. Jadi Iya. bullying itu bisa berkelompok, bisa dia sendiri, dan umumnya itu berulang. Iya, Ya, umumnya berulang, tidak sekali. Nah, kita sebagai praktisi hukum ya, saya sangat peduli dengan ini. Saya tidak sependapat kalau orang mengatakan oh itu kenakalan, apalagi sampai ada kematian atau menimbulkan Iya. kekerasan fisikis ya. betul. Fisik dan psikis. Kalau dia fisik pasti psikis gitu. Iya, betul. Nah itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana tidak terjadi bullying atau perundungan sekarang ini yang kita Iya. hadapi ya, khususnya di negara yang era digitalisasi ini ya. Banyak sekali kalau kita lihat mempengaruhi, misalnya menonton apa ya, Tayangan-tayangan tayangan-tayangan tertentu. bersifat kekerasan. Iya. Itu yang bisa juga mempengaruhi terhadap perilaku si anak tadi. Kan Betul. sekarang kan game kan bila 24 jam mereka bisa Betul. main game. Nah itulah fungsi, kalau di rumah kan fungsi orang tua, kalau di Betul. sekolah kan fungsi sekolah yang bertanggung jawab. Itu menurut saya ya itu. Iya, karena kan bullying ini bukan cuma terjadi di lingkungan sekolah, ada juga lingkungan di luar sekolah yang banyak kita temui, bahkan ada sekelompok anak dengan sengaja melakukan penghadangan terhadap anak tertentu, dan kemudian mereka rame-rame entahkah itu mengeluarkan ejekan dalam bentuk verbal ataukah menyerang dalam bentuk psikis, sehingga anak ini merasa malu, merasa tersudutkan, merasa bahwa tidak sama dengan teman-teman yang Betul. melakukan perundungan ini. Nah, hal-hal seperti ini kan kadangkala tidak termonitor oleh pihak sekolah. Ini bagaimana supaya jangan anak menjadi korban sehingga dia tidak mau melakukan aktivitas sekolah akibat rasa takut, rasa malu, dan rasa berbeda dari teman-temannya. Menurut Ibu bagaimana? Sebenarnya ya sekarang ini di sekolah itu ada guru BK ya, Iya. ada konselor, dan lagi ada namanya tim penanganan pencegahan kekerasan ya. Oke, Jadi di sekolah itu sesuai Permendikbud 46 2023. Oke. Nah, Ini kayaknya baru nih Permendikbud ini. Apakah sebagai pengejawantahan dari banyaknya tindakan perundungan yang terjadi, atau memang turunan dari Undang-Undang Sisdiknas? turunan undang sebelum itu ada yang 2015, tapi di 2023 ini yang pembaruan ini Iya. yang 46 ini lebih lengkap dan Lebih lebih spesifik spesifik ya. begitu ya. Nah, sebenarnya tindakan perundungan atau bullying ini ya, kenapa diterbitkan Permendikbud 46 ini? Oke. Ya. Permendikbud 46 ini adalah tentang tim penanganan pencegahan ya kekerasan di Oke. sekolah. Iya. Fungsinya tidak hanya ketika sudah terjadi bullying atau kekerasan, tapi lebih kepada juga pencegahan. Preventif Preventif begitu ya, Bu ya. Di setiap sekolah itu wajib menunjuk menetapkan, mengeluarkan SK tentang tindak lanjut dari Permendikbud 46 ini. Siapa saja anggota daripada TPKS ini ya, penanganan pencegahan kekerasan ini? Yang pertama ada guru, ada konselor, ada dari komite sekolah, dari wali murid ya. Nah, tim ini juga melibatkan, siapa yang dilibatkan? Ada dari psikolog, ada lagi lembaga perlindungan anak, ada juga dari kepolisian. Nah, tim ini harus berfungsi melakukan pencegahan, misalnya sosialisasi di sekolah-sekolah. Nah, saya tidak tahu ya di sekolah-sekolah apakah seluruh di Sumsel ini, khususnya Sumsel, saya tidak mengatakan lebih luas lagi, apakah setiap sekolah itu
sudah ada yang namanya TPP tadi, tim Baik. pencegah penanganan kekerasan. Saya tidak tahu apakah ada ya, tapi itu wajib dalam itu. Dan sebagai tim PPK tadi, ketika ada kekerasan di sekolah, tim ini Bertanggung yang jawab yang begitu bertanggung ya. jawab, yang selain kepala sekolah ya guru-guru, tim ini yang menerima laporan. Terus mereka sudah menerima laporan ada kekerasan itu, dia yang memverifikasi apa kejadian-kejadian ini, apa diverifikasi, kemudian dia yang merekomendasikan kepada itu apa yang harus dilakukan. Misalnya melakukan, kalau dia kekerasan biasa ya tidak menimbulkan fisik, misalnya dimediasi. Tapi kalau memang tidak, kekerasan itu memang menimbulkan fisik yang agak berat, biasanya itu direkomendasikan ke jalur hukum. Tetapi dengan melihat kita jalur hukum juga, kita kan anak ini kan susah. Iya. Kalau di bawah 12 tahun itu tidak bisa kita Tidak bisa dipidana, kenakan paling dia pidana, ke betul. pembinaan Iya. khusus ya. Nah, tetapi fungsi TPPKS tadi, tim pencegahan tadi sangat berfungsi. Jadi tidak hanya namanya pencegahan, Iya. mencegah agar tidak terjadi. Betul. Nah, pada banyak kasus yang terjadi, kalau saya melihat tim ini tidak jalan. Apakah hanya sekedar pemenuhan organisasi saja Nah. mungkin Ibu? Mungkin itu sebenarnya kayak yang kasus saya pegang Iya. ya. Kasus yang saya pegang ini itu bullying. Udah 2 kali kejadian, minta apa? CCTV tidak dikasih, minta yang kedua. Nah, meledak, akhirnya melapor ke polisi ya. Oke. Nah, kenapa? Karena tim PP pencegahan dan penanganan kekerasan tadi tidak difungsikan. Iya. Tidak difungsikan. Coba kalau ada masalah, harusnya tim ini Yang langsung turun yang tangan langsung turun begitu tangan, ya. bukan dihadapkan kepada pihak sekolah atau pihak legal sekolah yang mau nggak mau, namanya pihak sekolah akan melindungi. Iya. Ya, nah padahal dalam Permendikbud itu sendiri, pihak sekolah dilarang menutup-nutupi kasus bullying ini, kejadian bullying ini tidak boleh menutup-nutupi, dilarang. Ada salah satu pasal, nggak salah pasal 19 ya, ada satu pasal yang melarang itu. Nah, Oke. pada banyak kasus sekolah-sekolah ingin menutupi karena takut nama baik ini tercemar, Iya. ini Karena tercemar. berkaitan dengan akreditasi Iya, mungkin ya Bu akreditasi ya. mungkin ya, mungkin izin Iya. juga nanti. Nah, itu kenapa kalau saya melihat fenomena yang terjadi seperti kasus anaknya dituduh narkoba, SD Al Kairo ya, yang saya tangani ini ya. Kalau tim TPKS itu jalan sebagaimana mestinya, saya pikir nggak harus ke jalur hukum pidana dan hukum perdata ya. Karena tim ini akan bergerak, tim ini netral orangnya. Betul. Dan ada apa? Ada tugas-tugasnya apa dia yang dijalankan. Tidak, kalau pihak sekolah kan takut nama baiknya rusak. Betul. Tapi kalau tim ini, karena di situ ada psikolog, dia melibatkan psikolog, ada kepolisian, ada konselor yang memang bergerak untuk bagaimana dimediasi sebelum masuk ke jalur hukum. Itu Ada sih. nggak itu di apa namanya di dalam tim itu? Karena kan kita punya komisi nih, Komisi Perlindungan Anak namanya. Ya. Apakah Komisi Perlindungan Anak ini juga dilibatkan ataukah justru menjadi leading sektornya atau bagaimana, Bu? Kalau di Permendikbud itu ya ada, dia harus melibatkan konselor ya, Iya. terus lembaga perlindungan anak. Iya, Kemudian ini dinas PPA juga bertanggung jawab. betul. Nah, libatkan, tapi pada banyak fakta ya, fakta-fakta di lapangan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga kalau kasus yang saya tangani ini, tim itu ada tapi tidak difungsikan. Oke. Sehingga Diknas akhirnya mengeluarkan sanksi, tim itu dibubarkan. Jadi bukannya sekolah yang diberi sanksi, tapi justru tim itu yang dibubarkan. Harusnya sekolah diberi sanksi, tim itu juga dibubarkan. Kenapa? Karena tim itu dibentuk oleh kepala sekolah. Oke. Nah, kenapa kepala sekolah tidak melimpahkan permasalahan itu melalui tim itu dulu, tim Ya, TPPK ya. mungkin ini sebetulnya menjadi polemik juga Bu ya, karena kan kalau misalnya nih kita berandai-andai ya, bukan cuma bullying ini dilakukan oleh anak dengan teman-temannya Oh. dalam lingkungan sekolah, tetapi kadang-kadang juga melibatkan tenaga pendidiknya, gurunya ya. Bullying ini kembali lagi kita bahwa bullying ini tidak hanya berbicara tentang kekerasan verbal, tetapi juga adanya kekerasan fisik. Di mana kita Sosial. ketahui bahwa beberapa tahun yang lalu ada anak di bawah umur ya
menjadi korban tindak kekerasan seksual, sehingga mayatnya ini baru ditemukan sekitar beberapa hari kemudian setelah membusuk baru diketemukan. Nah, ini mungkin yang menjadi cikal bakal bullying berkembang atau perundungan ini berkembang, karena seolah-olah sekolah ini menjadi tempat yang aman dan nyaman kalau terjadi perundungan terhadap anak, dengan istilah bahwa anak-anak nih masih harus mendapatkan pembinaan bukan penghukuman. Ini bagaimana menurut Ibu? Nah, itu tadi saya mengatakan bahwa ada anggapan, oh ini anak. Ya, Nah, kalau kita berada di posisi pelaku, iya, mungkin bisa menerima itu. iya. Oh, anak. Tapi kalau Ini pada kenapa- posisi korban, Ketika berada di posisi korban, Iya. apakah ketika anaknya meninggal, oh ini anak. betul, Tapi betul. undang-undang kita seperti itu. Kalau 12 tahun kan tidak dipidana, dibina dalam pengawasan. Undang-undang kita seperti itu. Tapi itu kalau kita berada di posisi korban, kita tidak akan terima seperti Iya, itu. Maka pasti. pihak sekolah ataupun siapapun jangan sekali-kali mengeluarkan statement, oh ini anak-anak, oh ini Iya. anak-anak, selalu begitu, seolah-olah mentolerir ya tindakan kekerasan dilakukan oleh anak. Betul. Padahal siapapun pelakunya itu tidak boleh. Kalau anak tadi, makanya terhadap anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, dua-duanya ini dibina. Iya, Dua-duanya dibina. Yang pelaku disiapkan psikolog, diberi pembinaan khusus. Yang korban juga ketika terjadi kekerasan di sekolah, ini dua-duanya nih dilindungi nih Iya. sama sekolah ya, terutama korban. Yang pertama harus dipisahkan antara korban dengan pelaku. Iya, Jangan betul. lagi duduk satu kelas karena takut bullying Terjadi, atau berulang. terulang lagi, Betul. kekerasan akan berulang lagi. Kemudian ini yang pelaku disiapkan psikolog, guru BK juga ya, konseling juga ya. Yang korban juga begitu, Iya. disiapkan. Terus disiapkan dulu bimbingan akademik, terutama pihak korban. Pihak Betul. korban ini umumnya kalau dia selaku korban ya, dia tidak mau sekolah, dia takut karena Pasti, takut kekerasan terulang lagi. pasti. Nah, inilah fungsi daripada pihak tanggung jawab sekolah ya. Kenapa di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ya, pasal 54 kalau saya tidak salah baca itu menyebutkan setiap kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah baik fisik maupun psikis dan lainnya itu tanggung jawab daripada itu sekolah. Oke. Salah satunya kepala sekolah ya, peserta didik yang dilakukan oleh siapapun di lingkungan Iya. sekolah tanggung jawab. Ya, karena kan di sekolah itu kan bukan cuma ada tenaga pengajarnya, bukan ada organ sekolahnya, tapi juga ada komite. Komite. Nah, ya. mungkin kan dengan adanya interaksi yang lebih intens antara komite dengan pihak sekolah, sehingga perundungan terhadap anak ini tidak terjadi lagi. Itu harapan kita. Ya. Tetapi faktanya yang sebagaimana kita ketahui nih pada saat ini, bahwa perundungan ini kayaknya menjadi hal yang biasa, begitu Betul. kan? Kadang-kadang ada apa namanya, gara-gara main-main. Ini kategorinya main-main ini. Si anak kecolok matanya, terus akhirnya buta gitu kan. Nah, ini kan cacat permanen. Nah, Dengan ya. cacat permanen ini siapa nih yang bertanggung jawab terhadap kondisi-kondisi yang seharusnya tidak terjadi tapi akhirnya terjadi? Itu dia saya katakan bahwa masalah perundungan ini kalau ditanya tanggung jawab siapa? Negara bertanggung jawab. Iya, Tanggung kita jawab semua dari bertanggung melalui- jawab begitu. Melalui dinas pendidikan ya. Betul. Kemudian di sekolah, kalau terjadi di sekolah itu tanggung jawab guru, Iya, ya orang tua juga bertanggung jawab. Jadi kita semua bertanggung jawab sebenarnya. Tapi balik lagi sampai sejauh mana aturan ini sudah ada. Aturan ini kita sudah ada dalam Betul. Permendikbud 46 itu sangat jelas mengatur ya. Tapi sejauh mana implementasi daripada peraturan atau undang-undang itu dijalankan, balik lagi kepada kita ya. Kita kalau di sekolah itu misalnya kepala sekolah ya, guru atau tenaga pengajar tenaga apa yang di sekolah itu namanya itu ya. Nah, mau nggak menjalankan peraturan-peraturan ini? Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa oh di sekolah mahal tidak mungkin terjadi. Tidak ada justru jaminan. ternyata di sekolah Di mahal sekolah itu yang mahal banyak itu sekali terjadi. perundungan Terjadi. begitu. Padahal di sekolah mahal itu ada saya nggak habis pikir ya. Ada CCTV. Iya. Setiap kelas itu ada 2 guru. Iya, guru Jadi, pendamping begitu. Guru pendamping. Iya. Tapi itu kalau tidak anak itu bercerita ke orang tuanya, itu tidak tahu bahwa terjadi perundungan. Setelah ribut mau lihat CCTV, itu kalau CCTV itu diberikan, rekaman CCTV di sekolah itu ada CCTV dalam kelas, semua lorong ada CCTV, Iya. ya. Kemudian setiap kelas ada 2 guru, kalau sekolah yang bonafit ya. Iya. Tapi tidak jaminan bahwa tidak terjadi
perundungan atau bullying. Tetap Betul. saja terjadi, apalagi misalnya di sekolah itu menutup-nutupi, padahal jelas sekolah dilarang menutup-nutupi terjadinya kekerasan di sekolah. Ya, karena berkaitan dengan image ya, image yang terbentuk nanti bahwa sekolah ini tidak baik-baik saja Tidak untuk baik-baik. anak-anak Nah, gitu itu kan. ketakutan pihak sekolah itu. Iya, Sebenarnya tidak juga, kalau ada masalah cepat gunakan PPPKST, iya, tim apa pencegahan penanganan kekerasan tadi ya, gunakan tim itu, panggil, dan dua-duanya ini di apa dilindungi. betul. Ini umumnya karena orang tuanya tadi takut anaknya mengalami kekerasan lagi, pindah sekolah. Terpaksa pindah sekolah atau terpaksa berhenti sekolahnya ya. Dan Nah, itu banyak terjadi, Ibu. justru korban yang Iya, pindah, bukan iya, pelaku. karena Harusnya pelaku itu, kalau enggak ya pelakunya disuruh pindah ya, atau apa ya. Ini justru korban yang pindah. Rata-rata saya anak yang di SMP berapa itu, ininya pindah karena dia expose di media, sekolah marah, akhirnya itu terjadi, akhirnya anaknya justru yang korban, justru malah korban 2 kali menurut saya. iya, karena apa namanya, eh, s- derita psikis itu lebih membekas daripada derita fisik begitu. Betul. Ya. Nah, balik lagi nih Bu, kita kan banyak sekali yang namanya perundungan ini. Apa saja yang bisa dijadikan perundungan ini sebetulnya bermacam-macam ya. Sepanjang yang Ibu pahami, apa sih sebetulnya yang menjadi objek perundungan sehingga perundungan ini terjadi berulang terhadap hanya satu orang anak saja, atau hanya melihat bahwa ada perbedaan kasta nih ya, bahwa yang melakukan perundungan ini lebih dominan dan lebih mendominasi sehingga anak yang menurut anak-anak ini kastanya di bawah mereka Iya. ini harus dilakukan perundungan. Kalau kita kaitkan dengan sekolah yang gencar melakukan pembangunan atau karakter building, Ya. ini apakah berhasil tidak sih karakter building yang coba dibangun oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah sehingga anak-anak ini mempunyai karakter yang punya empati, Ya. punya rasa tanggung jawab, dan punya rasa kerjasama yang baik? Ini bagaimana, Bu? Apa perundungan ini ya cenderung dilakukan terhadap kaum yang lebih lemah, Iya. anak yang dianggap lemah. Betul. Jadi ada semacam, kalau tadi kasta kan istilahnya, ya tadi dia menganggap ini orang-orang sekelompok yang superior, Betul. ini anak ini inferior atau lemah. Nah, sering sekali mengalami bullying itu tadi ada fisik, ada psikis, Iya. ada sosial, ada cyber yang lebih Betul. lebih ini lagi kan. Nah, Betul. itu bisa terjadi seperti itu. Terkait daripada karakter building itu ya, saya merekomendasikan beberapa hal ya untuk bagaimana mencegah agar tidak Perundungan. terjadi perundungan Iya. atau bullying ini ya. Pertama, kita harus mendidik anak kita ya, terutama di rumah ya. Kemudian di sekolah juga ada pendidikan khusus anti kekerasan misalnya. Oh, Iya. kekerasan itu dilarang, ini loh. Kemudian agar tidak terjadi itu, lakukan sosialisasi bahwa ini loh, kalau melakukan kekerasan ini dilarang secara Iya. hukum. Boleh Ini- nggak kalau kita masukkan juga dalam sosialisasi tersebut, kalau misalnya ada anak yang melakukan perundungan nanti akan kena sanksi ini atau dilakukan penghukuman seperti ini, boleh nggak? Supaya Boleh. istilahnya memberikan semacam efek jerah nih, supaya anak-anak ini tidak lagi melakukan hal-hal yang sifatnya tidak empati begitu. Boleh saja, kalau menurut saya boleh saja untuk mengetahui bahwa kalau melakukan kekerasan terhadap orang itu kan menyakiti orang. Iya, betul. Kalau menyakiti orang dari segi agama saja dosa. Betul. Dari sisi hukum positif juga dilarang. Sebutkan aja undang-undang perlindungan Betul. anak ya. Iya. Walaupun memang untuk anak-anak 12 tahun, di bawah 12 tahun itu kan belum bisa diproses secara hukum. Iya. Lebih kepada nanti diversi, diselesaikan, dibina ya. Tapi untuk 12 tahun itu dihukum. Nah, jadi itu. dihukum ya, walaupun nanti hukumannya apa dikembalikan atau bagaimana oleh hakim lah yang itu. Karena saya mengatakan juga, kalau saya di posisi anak saya selalu posisi korban, ada ketidakadilan. Pasti. Ketika misalnya dia sudah di atas 12 tahun itu mati atau cacat permanen, Iya. ini kan jelas sangat tidak adil bagi korban ketika itu terjadi di keluarga kita, katakan seperti itu. Saya nggak usah itu, saya melihat di komen-komen hukum anak itu melakukan
Padahal anak-anak juga yang melakukannya, itu iya. korbannya anak-anak, pelaku juga anak. Semua komen itu hukum berat, hukum berat. Padahal kita tahu secara hukum mereka itu tidak bisa diproses karena menyangkut umur terkait dengan undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak ya. Iya. Nah, mengatakan seperti itu. Jadi kalau saya yang paling penting itu lebih kepada pencegahan. Bagaimana supaya tidak terjadi bullying. Sama kayak kasus korupsi. Iya. Kita ini kan bukan pencegahan, lebih kepada penghukuman. Penghukuman. Nah, untuk kasus-kasus bullying ini saya menyarankan bagaimana supaya tidak terjadi bullying. Artinya sosialisasi itu sangat penting ya. Anti kekerasan terhadap pendidikan lebih dini terhadap anak tadi. Kemudian maksud saya hukum tadi boleh, hukum tadi kita kalau ini melanggar ini hukumnya sekian loh, ini sekian loh. Terus yang paling penting pihak orang tua tadi ya. Yang terus tak kalah penting juga itu adalah pihak sekolah, jangan nutup-nutupi. Jangan karena ingin rating sekolah tetap nomor 1 terus menutup-nutupi, mendamaikan sepihak. Ya, apalagi terjadi kalau malah misalnya disalahkan nih, korban. misalnya gini nih, ada ya dalam tanda kutip si anak ini katakanlah anak pembesar gitu ya, anak pejabat tertentu gitu. Dan karena dia anak pejabat, akhirnya kan pihak sekolah ini merasa bahwa janganlah kalau kita berikan penghukuman atau janganlah kita berikan tindakan disiplin yang tegas sehingga terjadi pembiaran. Nah, dengan terjadinya pembiaran ini kan timbul bukan cuma satu orang yang kena perundungan, bisa lagi nanti ada anak-anak lainnya ini. Apakah dibenarkan di sekolah itu ada perlakuan yang pembeda antara anak dengan latar belakang sosial bagaimana dengan anak dengan latar belakang sosial yang kurang mampu begitu? Menurut saya ya tidak, kita ini kan tidak ada diskriminasi hukum ya. Iya, Hukum seharusnya. Seharusnya idealnya Iya, ya. idealnya Tapi begitu. pada banyak fakta itu tadi. Kadang-kadang karena sekolahnya elit kayaknya Diknasnya melindungi atau gitu ya. Saya kasus saya itu sampai ke menteri saya. saya ke menteri kemana-mana itu, media rame itu. Nggak ada tujuan saya seperti itu, tetapi kadang-kadang itu tadi ada diskriminasi. Coba ketika misalnya terjadi anak pejabat, misalnya pelakunya atau di sekolah elit kok kayak dilindungi. Iya, ada tindakan eksklusivitas ketika begitu anak sifatnya. Orang kampung langsung diproses. Nah, itu yang saya tidak suka. Jadi hukum kita ini ya, maaf ngomong ini di negara kita ini ya. Kalau saya masih mengatakan carut marut hukum kita ini sebenarnya bukan hukumnya, oknumnya sih. Kalau kita masih menurut Ibu nih ya, kalau dalam penegakan hukum khususnya di perundungan anak di lingkungan sekolah ini, ada tidak sih kita masih menganut sistem feodalisme itu, Bu? Masih ada. Kita nggak pungkiri lah itu namanya. Tetapi kita tidak boleh pesimis, kita tetap optimis. Betul. ya kita orang-orang praktisi hukum. Kalau makanya Kak saya menyarankan, saya udah berapa kali melakukan penyuluhan hukum tentang bullying ini ya, terutama di SMP 10, SMP 11, terus SMA Negeri 1 Sekayu. Betul. Bahkan di RRI saya juga mengisi. Saya tidak segan untuk misalnya diundang untuk mengisi di sekolah-sekolah tentang bullying ini, supaya apa? Supaya tidak terjadi bullying. Anak ini aset bangsa. Betul. Kita juga nggak mau anak-anak dihukum atau anak-anak jadi korban. Kalau bisa dua-duanya ini aman. Tapi balik lagi, bagaimana penanganannya itu supaya tidak terjadi bullying. Pencegahan itu jauh lebih penting daripada mengobati ya. Iya. Lebih dari mengobati. Pencegahan lebih penting. Bagaimana sudah tidak terjadi bullying ini di sekolah. Iya. Jadi sistem ya atau aturan yang dimuat di dalam Permendikbud 46 itu sudah bagus sebenarnya yang 2023 itu, tinggal lagi implementasinya bagaimana oleh sekolah. Diknas juga harus memantau ya, Diknas atau Kementerian Pendidikan ya harus memantau ini. Di samping itu peran kita masyarakat juga ikut berperan bagaimana supaya tidak terjadi bullying ini. Hal seperti ini pun sangat menarik ya untuk di media ya. TPRI mengapresiasi tentang bullying ini dikala saat ini memang lagi viral-viralnya. Tidak hanya saya, sampai di sekjen dari mana-mana, Nurmala ini Sumsel, Nurmala ini Sumsel. Saya sangat ada malunya ya, di kota saya ada seperti ini. Sementara selama ini kan kita lihat ya ini kan
orang no viral no justice itu tadi ya. Iya, betul. Jadi peran media itu sangat besar dalam kehidupan kita saat ini ya. Betul. Nah, ini kembali ke tentang bullying ini sebetulnya tidak terlepas juga dari transformasi ideologi ya. Ya. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa saat ini anak-anak ini sudah bertransformasi. Kenakalan mereka ini berubah menjadi kejahatan karena ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu salah satunya adalah transformasi ideologi. Kemarin kami mengadakan semacam sosialisasi juga di lingkungan kampus bahwa mengkhawatirkan transformasi ideologi ini lebih mengarahkan anak-anak untuk berani berbuat hal-hal yang melawan hukum. Karena tadi yang Ibu katakan, anak-anak ini kan tidak bisa dikenakan sanksi pidana kalau mereka umurnya belum 12 tahun atau lebih. Dan ternyata pada saat ini melalui cyber terjadi transformasi ideologi dengan membentuk grup WhatsApp antar negara. Bayangkan Bu, grup WhatsApp antar negara, ada tutorial loh Bu, ada tutorial bagaimana melakukan hubungan seks, ada tutorial bagaimana merakit bom. Ini mengkhawatirkan. Bagaimana menurut Ibu? Apakah karena perkembangan teknologi sehingga terjadinya kejahatan yang lebih lebih modern atau tidak konvensional lagi, atau memang karena pola pendidikan di sekolah yang memang tidak menyentuh karakter sehingga anak-anak ini tidak mempunyai arah ke depan, begitu Bu? Ada, bisa jadi dari pihak sekolah, di sekolah tadi ya. Iya. Tidak ada arah itu ya. Yang kedua, kalau menurut saya yang paling penting ya negara. Kenapa bisa kecolongan? Iya. Apa fungsi Kementerian Komdigi ya. Komdigi Iya, karena betul. digital itu ya. Kenapa tidak sensor sampai bisa kayak game online itu misalnya yang memamerkan seksualitas, Betul. kemudian kayak merakit bom itu. Nah, di mana fungsi sensor, fungsi daripada negara kita Iya, ini? iya. Jadi Kominfo, Kemendikbud digital tadi. Nah, ini sangat diperlukan. Bagaimana melindungi orang ini, memasukkan itu tidak terang-terangan. Dengan begitu perasaan kita, oh anak main game, ternyata Iya. sejauh itu. Iya, Ternyata betul. sejauh itu sampai ideologi ya. Ini bahaya. Iya. Ini bahaya bagi anak-anak. Anak-anak ini kan aset bangsa ya. Saya mengatakan ada aset bangsa ya. Kalau sampai seperti itu tadi, cara merakit bom, kemudian dari sisi seksualitas Iya. dibuka vulgar, bisa mengakses sedemikian rupa. Ini sungguh sangat merugikan bangsa kita ya. Menurut saya peran pemerintah, peran negara ya harus berperan maksimal. Bagaimana jangan sampai ini kecolongan ya. Betul. Semua bisa diakses oleh anak-anak, orang dewasa pun bisa kena, apalagi anak-anak ya Iya. yang daya pikirnya nggak sampai ke menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dan Kalau kecenderungan itu mereka meniru begitu. itu kan meniru. Nah, Iya. meniru itu kan akibatnya apa? Justru lebih banyak merugikan daripada Betul. menguntungkan. Nah, ini Betul. peran dari Kominfo, Komdiki tadi ya, digital tadi. Bagaimana itu disensor sedemikian rupa, ini sangat menarik kalau sampai memang seperti itu Iya. tadi. Dan saya pun baru mengetahuinya pada saat Sarasehan kemarin kan, bagaimana transformasi ideologi itu sudah menyentuh pada usia anak. Kalau dulu kan kita transformasi ideologi dari paham liberal menjadi paham sosialis, Iya. itu hanya menyentuhnya di kaum elit, kaum Iya, politik betul. begitu. Nah, ternyata transformasi ideologi ini tidak lagi menyentuh di kaum elit dan politik dewasa, tetapi lebih kepada kecenderungannya kepada anak-anak di bawah umur begitu. Nah, kalau kita lihat ini Bu ya, banyaknya kasus perundungan ini kan banyak sekali film-film yang mencontohkan kekerasan. Ya, betul. Sehingga bagaimana anak boleh melakukan kekerasan itu, meniru kekerasan itu, baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan sekolah. Nah, hal-hal yang sifat berbau kekerasan gini, apakah memang masih pantas untuk dimasukkan dalam tayangan-tayangan televisi atau tayangan-tayangan hiburan yang bisa diakses oleh anak-anak? Sebenarnya itu tadi, lembaga sensor kita ini kurang maksimal ya. Kalau beda zaman dulu Iya, ya. betul. Dulu kita mau nonton itu sangat itu ya, lembaga sensor film, ini Dan kan memang betul-betul sekarang disensor ini kan begitu. dengan era digital ini tidak muncul di film. Kalau film kan film layar lebar atau Betul, televisi betul. kan dia nggak lulus sensor, nggak tayang Iya. ya. Kita harus ngurus ke lembaga sensor segala macam. Nah, ketika ini kan kayak medsos ya. Iya. Medsos ini kan bebas orang. TikTok nih. TikTok TikTok apalagi ini. TikTok, terus film-film Korea yang Iya, bebas masuk ke kita betul. ya.
kemudian selain film Korea, Animasi anak-anak. itu semua mempengaruhi ya. Nah, makanya apa fungsi daripada negara kita ini kalau semua itu sampai lolos sensor, lolos di apa, dikonsumsi oleh anak-anak ini yang sangat merugikan bangsa ya. Ini tergantung lagi daripada pemerintah kita, negara kita bagaimana. Terus anak-anak juga ya, saya pesan kepada anak-anak ya, bermanfaatlah. Bermedsos itu boleh, tapi yang mendidik, yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Iya. Karena kecanduan game itu lebih bahaya dari narkoba Banyak sekali. katanya. Bahkan mereka bisa mengakses game yang katanya game biasa, ada yang Roblox dan lain sebagainya itu ternyata itu disusupi animasi-animasi yang sifatnya pornografi. Bahkan beberapa animasi yang mengajarkan kekerasan, pemukulan antar satu teman dengan teman lainnya, mengucapkan kata-kata kasar. Ini kan banyak sekali nih istilah-istilah yang dipakai. Kadang-kadang beberapa artis kita dengan enteng sekali mengucapkan kata-kata kasar, sementara mereka kan public figure. Iya. Apakah yang ibu katakan tadi nih, sosialisasi tadi, apakah hanya di lingkungan sekolah saja atau perlu dilakukan sosialisasi secara nasional, secara menyeluruh, supaya anak-anak ini meniru yang baik seperti apa, yang tidak baik ini supaya tidak menjadikan panutan bagi mereka gitu. Sebenarnya tidak hanya di lingkungan sekolah sih. Saya aja kalau nonton ya, ini sebuah TV, Iya. itu antar narasumber berantem, saling olok-olok, saling kata-katain. Iya, Saya bilang, menyentuh privasi ya, lagi. sampai saya komen, baru kemarin saya komen, yang seperti ini dipertontonkan. Iya, Nah, iya. seharusnya ya, saya juga minta kepada pemerintah, memang kalau TV-TV swasta itu kan terutama di medsos-medsos bebas, tapi itu kembali lagi ya, para pelaku usaha boleh mencari untung, bikin konten, ya kan? Sensasi gitu ya Bu Cari ya. sensasi untuk mendapatkan uang, tapi yang mendidik lah, karena kan Iya. tidak, apalagi sudah di medsos, tidak hanya ditonton kalangan tertentu, itu terbuka loh. Iya. Itu terbuka, sampai saya komen kok seperti ini, sampai mau adu joto, sampai mengata-ngatakan masalah pribadi ya. Betul. Bahkan ada kata-kata Lawyer pun kaca, begitu ya, iya. lawyer pun begitu saya Heeh. melihat. Kalau kita di Palembang ini masih inilah, Iya, masih sopan-sopan, nggak pernah dengan junior dengan senior tuh masih lah ya, betul. saling menghargai kita walaupun berantem kayak mana, nggak ada. Coba kalau lihat di TV, yang satu nyerang pribadi, yang ini nyerang pribadi, akhirnya mau adu jotos. Nah itu kan Iya. dipertontonkan. Nah itu kan bentuk dari kekerasan, misalnya menyinggung dengan menggunakan kata-kata kasar, itu kan sudah masuk kekerasan juga ya. Betul. Nah ini ditonton oleh siapa saja, tidak hanya oleh anak-anak, bisa juga oleh dewasa. Makanya kalau mau sosialisasi itu tidak hanya karena bullying itu tidak hanya di Lingkungan anak sekolah. sekolah ya, bisa juga dewasa, bisa juga di lingkungan kerja. Iya. Di lingkungan kerja bisa pengasingan, kamu nggak usah temani itu. Iya, Itu beberapa bagian kan daripada melakukan apa bullying namanya? juga. Pengkotak-kotakan gitu ya Iya, istilahnya. itu termasuk bullying juga, bullying Bahwa sosial. kita nggak boleh nih berinteraksi dengan si ini, Iya. dengan memberikan stigma buruk. Nah, ini apakah memang menjadi fenomena yang menurut saya degradasi budaya atau apa nih yang terjadi pada bangsa kita, sehingga kayaknya ini kita mau bicara dari sisi habit, kebiasaan, terus dari sisi empati, dan dari sisi apapun kayaknya kita minus-minus semua nih Bu. Kita semakin jauh dari rasa empati Iya, sekarang ini. iya. Coba bayangkan kalau itu sudah sangat jauh dari kita, apa yang akan terjadi? Kita Betul. bisa jadi bersaudara, bisa bermusuhan Iya. ya. Saling sikut, saling adu jotos, kemudian saling serang menggunakan kata-kata yang sangat kasar ya, Betul. menyerang pribadi. Coba lihat aja. Tapi itu tadi, kita ini kayak di TikTok itu seenak aja orang, hei ini seenak aja ya. Iya. Nah itu tidak ada sensor, tidak ada itu. Gimana sih kalau di apa, pemerintah itu membatasi, misalnya konten-konten yang porno dilarang, Iya. kemudian konten-konten yang menyerang pribadi seseorang itu dilarang ya. Nah memang ada kita undang-undang ITE, undang-undang sekarang kan dihapus lagi kalau pejabat itu, kalau ini pejabat dianggap Iya. itu koreksi, Iya, tidak putusan dilakukan MK. penghukuman Iya, begitu. tidak dilakukan hukuman. Dan Nah, itu sudah diputus oleh putusan MK. Nah begitu. itu juga jadi seenak aja pejabat kita, presiden kita diserang-serang gimana ya. Kalau kita, negara kita sendiri tidak menghargai, apalagi orang lain kan. Itu Betul. seperti misalnya pejabat kita siapa,
itu ya gimana kita ini apa, demokrasi sudah kebablasan menurut saya Kebablasan, itu ya. betul. Ibu setuju nggak kalau seandainya nih ke depan kita rekomendasikan ya, baik kepada kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendidikan dan kepada dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, supaya memasukkan muatan lokal, bagaimana menciptakan atau membangun karakter building anak-anak ini mempunyai rasa sopan santun kepada sesama teman gitu kan, dengan orang tua, dengan apa namanya, yang di atas dia, yang di bawah dia. Kayaknya kita nggak punya lagi deh Bu pendidikan yang seperti itu. Kayaknya anak-anak nih disodorkan bahwa nih hafalan buat matematika, nih bahasa Inggris, sehingga anak-anak lupa bagaimana memberikan penghargaan kepada orang tua di atasnya ataupun kepada adik-adik di bawah dia begitu. Ya, sekarang ini kan beda dengan zaman kita dulu. Iya. Kalau zaman saya dulu ada namanya pelajaran pendidikan moral Pancasila. Iya, ya. betul. Ada. Kemudian ada namanya pendidikan kesejahteraan keluarga. Betul. Bagaimana kita menyuguhkan air Iya, dengan cara yang baik. iya. Kemudian moral Pancasila. Moral kita itu diajarin. Iya. Nah, sekarang ini sudah nggak ada. Boleh kita, kalau saya setuju aja diangkat lagi pelajaran-pelajaran Iya. yang ini kita ini matematika. Pokoknya anak itu cerdas, anak itu cerdas, pinter, sukses, tapi dari sisi moral Zong. Jadi Iya. pendidikan agama itu lebih diperdalam lagi Betul. dari sudut agama. Kemudian pendidikan moral Pancasila boleh diangkat lagi itu. Kemudian PKK ya zaman dulu ya kita. Jadi kita itu dengan orang tua pun beda loh sekarang. Iya, betul. Kalau sekarang itu anak dengan kita itu kayak nggak ada batas. Kalau kita zaman dulu tuh kalau ada orang tua lewat aja kita nunduk. Iya, Nah, sekarang ini ada tata caranya ada cara begitu. kalau lihat bapak kita makan di situ, kalau sekarang ditemu bapak ini minta uang gini-gini. Kalau zaman dulu kita ada batas antara orang tua dan anak. Betul. Ada adab lah begitu ya, Iya, Bu lebih ya. lebih saya bukan berarti mengatakan anak sekarang tidak beradab, Betul, enggak, ya. betul. Tapi kembali lagi kepada bagaimana kita keluarga mendidik anak itu supaya punya rasa empati tinggi Iya. kepada siapapun ya. Karena seburuk apapun orang itu dia manusia juga. Betul. Misalnya kalau dengan orang lebih tua kita hormat, sesama teman itu adalah kita keluarga, jangan melakukan kekerasan, Betul. jangan menghina, karena bullying itu tidak hanya fisik loh. Ada cyber, ada Verbal. sosial, ada Kadang-kadang yang lebih verbal. menyakitkan Iya. itu yang verbal Yang begitu. verbal itu kalau fisik udah sembuh hilang gitu. Iya. Tapi kalau ketika dia psikis atau kita itu meluka, Iya. melekat di Dan batin itu ingatan akan itu ingat sampai terus. mereka dewasa masih Nah, itu tetap tadi. ada begitu. Makanya pendidikan karakter building itu bagus. Kemudian pendidikan sejak dini bahwa rasa empati lebih tinggi, menyayangi sesama. Kalau saya setuju pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejak keluarga ya, budi pekerti ya, Iya. dikedepankan itu. Menarik sekali sebetulnya Bu ya, pada saat ada pertemuan internasional di Universitas Kebangsaan Malaysia. Ternyata itu mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Kobe Jepang itu mereka tidak menggunakan WhatsApp. Jadi pola komunikasi mereka itu hanya menggunakan email. Nah, sementara kita kan kayaknya ini kalau nggak pegang HP, bahkan anak-anak yang masih usia 2 tahun, 3 tahun itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari pegang HP, nggak tahu apa yang mereka tonton gitu kan. Nah, dengan adanya pola seperti di Jepang itu ya, apakah bisa kita adopsi di negara kita? Karena memang Jepang ini lebih kepada pembentukan karakter anak-anak di bawah usia SD itu mereka lebih menekankan bagaimana kedisiplinan, Ya. beres-beres rumah, melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang mereka pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, ini apakah akan kita rekomendasikan Bu kepada pemerintah supaya jangan berpaku kepada kecerdasan intelektual tapi lebih kepada kecerdasan emosional begitu. Saya sangat mendukung kalau itu kita rekomendasikan ya, mengadopsi kayak yang katanya tadi. Sekarang ini coba kita, jadi otak kita jadi tumpul sekarang ini. Kita mau cari pasal, kalau dulu saya hafal. Iya, sekarang kita pakai ChatGPT. Iya, KUHP, KUHP itu saya hafal, Iya. pasal pemalsuan, pasal pembunuhan. Iya, Coba anak-anak sekarang, iya, karena kita dipermudah. buka handphone keluar. Iya, Perbuatan lawan hukum ini, pasal pembunuhan langsung keluar. Nah, Iya. zaman dulu kita harus buka buku. betul. Kita Dengan buka harus buku kita menghafal mengingat. setidak-tidaknya begitu. Kalau memang itu membawa arah ke lebih baik, kenapa tidak ya? Sekarang ini di era digital ini ya Iya. kita jadi, menurutku otak jadi tumpul, karena banyak
menggunakan ini ya. Iya. Karena AI, ada kita terbentur tools AI langsung begitu. keluar, kita buka lagi langsung keluar, Iya, nggak bisa. iya Semua betul. bisa melalui handphone ya. Iya, Semua bisa melalui handphone. Nggak ada uang, asal uang kita ada di bank ya, bisa kita indikan. Terus kita mau jajan, mau apa, semua pakai ini, pakai betul, handphone. betul. Jadi hanya kita ketergantungan dengan handphone ya, Iya, ketergantungan tergantungan dengan dengan teknologi handphone. Iya. akhirnya gitu. Jadi saya pun sekarang tuh kalau jalan, mendingan saya tinggal dompet daripada ketinggalan ini. Betul. Karena semuanya ada di sini. Kalau kita mau jajan, ada di sini, tinggal Iya. pencet. Kita mau ini, tinggal pencet. Jadi merasa ketergantungan. Iya. Jadi kalau bangun tidur, bukan lihat siapa-siapa, lihat handphone. Coba bangun tidur tengah malam kita kebangun, jam 4 subuh kita kebangun, lihat handphone dulu. Iya. Jadi ketergantungan. Nah, akibat itulah, ya kalau mengarah yang positif, ya insya Allah tidak akan ada hal-hal yang negatif, misalnya perundungan atau apa. Tapi ketika di dalam handphone itu atau kita buka Google atau apa, hal-hal yang negatif kayak tadi kan, bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat kita ya, Iya. khususnya bangsa Indonesia, anak-anak yang masa pertumbuhan, yang belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itu sangat sangat prihatin kalau terjadi seperti itu. Ya, artinya salah satu sebab terjadinya perundungan ini mungkin karena perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan kurangnya pendidikan moral ya yang dilakukan baik itu di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu? Sebenarnya ada banyak faktor ya yang mempengaruhi bisa terjadi perundungan. Iya. Itu misalnya faktor keluarga itu sendiri. Ya, Kemudian ada faktor lagi, faktor keluarga itu misalnya kurang perhatian. Di lingkungan keluarga sering terjadi kekerasan, Iya. misalnya sering menyaksikan kekerasan di suatu lingkungan keluarganya misalnya. Kemudian ada lagi faktor lingkungan sekolah, misalnya kurang pengawasan guru, Iya. kurang diberikan pemahaman tentang kekerasan. Banyak faktor sih itu Iya. dan faktor individu itu sendiri. Memang dari dalam jiwa itu memang keras, misalnya anak itu mencari perhatian, mencari empati kepada misalnya dia mengganggu teman yang lain itu karena ingin mencari perhatian. Ada juga seperti mungkin itu. itu yang Jadi masa-masa pubertas itu yang Ibu iya, faktor maksudkan. faktor harus individu, ada- dari faktor individu Iya, sendiri ya. sehingga Jadi, harus ada pendampingan dari iya, psikolog mungkin psikolog ya. itu tadi, makanya kurang perhatian, kurangnya ini empati ya, ada rasa kurang empati dari anak itu sendiri. Iya. Jadi ada faktor dari faktor sekolah, faktor keluarga, dan faktor individu itu sendiri. Oke. Nah, Oke, sebetulnya kalau misalnya kita bicara perundungan ini kan bukan hanya anak, tetapi juga orang tua murid ini kadang-kadang melakukan perundungan juga loh Bu, terhadap guru di sekolah. Nah ini bagaimana nih, kalau tadi kita bicara tentang anak ya, anak dengan anak yang dilakukan perundungan oleh sekelompok anak tertentu. Nah ini kadang-kadang kan pihak sekolah ini tidak bisa banyak berbuat pada saat wali murid melakukan perundungan juga terhadap gurunya dengan alasan bahwa si wali murid ini keberatan dengan disiplin yang diterapkan oleh sekolah atau keberatan terhadap anaknya yang dilakukan teguran dengan cara yang agak keras. Ini bagaimana Bu menurut Ibu? makanya itu tadi ya, di Undang-Undang Perlindungan Anak Iya. itu saya pernah menjadi narasumber juga di TPRI dulu ya. Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita ini guru itu Iya. berkata kasar pun itu sudah dianggap melakukan kekerasan. Iya. Ya. Nah, akhirnya apa? Guru ada anggapan terserah, bukan anak aku, Iya, bukan daripada anak- nanti bukan anak dilaporkan saya, ke polisi gitu kan Bu. Iya, daripada saya dilaporin ke polisi, saya Berurusan dengan hukum, diviralkan gitu. masuk media ya. Iya. Kadang-kadang Iya. saya ada rasa kasihan juga sama guru-guru Betul, ya. betul. Dia sudah minta maaf. Kalau saya yang menangani ya, gurunya sudah minta maaf, orang tua murid datang ke rumah, ada Betul. mediasi, apa kerja nggak bisa selesai. Iya. Tapi syaratnya sekolah harus menjalankan tim pencegahan tadi, memang penanganan kekerasan tadi, jangan menutup-nutupi, jangan memenang sendiri ya. Nah, saya kasihan juga ya kalau gurunya sampai diserang-serang, kasihan juga. Kita ini jadi seperti ini karena guru loh. Betul. Makanya ada pendapat guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Betul, betul. Karena saya tidak akan bisa membaca kalau nggak diajari guru. Saya tidak bisa seperti ini tanpa guru. Maka guru juga wajib dilindungi, jangan Iya. ada kriminalisasi. Saya menyarankan ya, makanya ada PGRI ya. Ada PGRI. Iya. Ayo korup guru ini ya, di mana perlindungannya?
para guru-guru yang misalnya mengalami perundungan atau diserang oleh Iya. oknum wali murid, ya tidak seluruh wali murid itu, ya persatuan gurunya PGRI ini bersatu. Kalau ada lawyer tunjuk ada penasihat hukum di situ, kemudian para guru bersatu, jangan sampai guru-guru juga dikriminalisasi atau diserang ya. Iya. Karena siapa lagi mau mengajar di sekolah kalau tidak ada guru-guru ini juga. Iya. Kita tidak bisa pungkiri ya, kita bisa seperti ini karena guru. Jadi jangan juga kita, kalau dia sudah minta maaf, sudah ini ya sudahlah, kita mau apa, kalau enggak ya proses hukum. Jangan sampai kita ini menjudge terlalu jauh sehingga tidak hanya berpengaruh kepada guru itu sendiri, tapi ini kan banyak tanggapan ini kalau di medsos itu pro dan kontra ya. Betul. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap sikap-sikap orang tua yang terlalu dominan ya. Betul. Bukan terlalu dominan, terlalu menjudge si guru tadi. Kalau saya dalam hal menangani ini, saya proses hukum, udah nggak selesai proses secara hukum, tinggal siapa yang Iya. buktikan ya. Betul. Siapa ya, jadi kita expose di media itu dalam rangka apa ya, karena ada anggapan oh ini cari nama, oh itu kenakalan remaja biasa. Nah itu Iya. juga tidak boleh dikeluarkan oleh statement itu dari pihak sekolah misalnya. Tapi ya udah, kalau memang tersalah anak-anak, minta maaf, damaikan, apa yang diminta oleh pihak keluarga korban ya penuhi, kalau memang bisa dipenuhi ya, karena belum tentu keluarga korban itu minta uang. Iya. Ini bagaimana rasa dihargai kalau sudah dihargai itu. Nah, balik lagi kalau terjadi perundungan terhadap guru, ya itu tadi. Kalau memang itu terjadi, ya guru harus bersatu. Harus bersatu juga ya. Gimana cara guru itu harus dilindungi. Betul. Guru harus dilindungi, nggak bisa kita tanpa guru, pahlawan tanpa tanda jasa itu. Iya. Jadi jangan sampai guru tadi menjadi cuek, jadi acuh. Saya waktu sekolah SMP, SD itu pernah mengalami, zaman dulu kan nggak ada undang-undang perlindungan anak. Iya. Gara-gara nggak buat PR dulu, Mister Panjang itu Iya. cetas 5 kali loh, terus berdiri saya di lingkaran itu, buat lingkaran, kita berdiri tegak, dihukum kita di depan kelas, ditonton oleh semua murid yang ada di kelas. Coba kalau zaman sekarang gurunya udah masuk penjara kali. Zaman dulu, zaman saya sekolah SD SMP, Tapi itu justru menjadi kenangan yang menjadi indah kenangan kan, Bu? indah dan memacu kita. Betul. Kita nggak ada melapor ke Iya. orang tua kita kena marah Betul, malah. betul. Nah kalau zaman sekarang janganlah, kena marah sedikit oleh guru, ngelapor ke mama papanya di rumah, Iya. udah ribut terhadap anak gini. Betul. Nah padahal kan belum tentu, tinggal tujuannya, niat baik dari guru. Kalau sudah, saya dipukul loh, zaman dulu dipukul, nggak ada, tapi kita nggak ada ngadu ke kayak sekarang itu, nggak ada. Mau lapor ke orang tua, kita kena marah orang tua. Iya. Nah tapi guru akhirnya oh, anak ini memang mau dididik. Iya. Nah, sekarang ini akhirnya guru pikir terserah, Iya. anak saya bukan, keluarga saya bukan, terserah. Jam belajar saya ngajar lewat jam, terserah mau anaknya jadi apa, terserah. Iya. Itu aja, yang penting anaknya lulus dapat nilai kan. Orang kan Dan seperti ini itu. sebetulnya menjadi sorotan juga, Bu ya, bagaimana kualitas pendidikan kita ini bukan semakin menjadi lebih baik, justru mengalami penurunan yang sangat signifikan, baik dari pola pendidikannya, perilaku peserta didiknya, dan output keluaran dari pendidikan yang dihasilkan tersebut. Oh, kemarin kan kita ada yang namanya pendidikan moral Pancasila, Ibu katakan tadi kan. Dan memang betul-betul generasi 90-an ke bawah itu kan, mereka generasi-generasi yang cakap, bukan cuma di bidang intelektual tetapi juga mempunyai attitude yang baik. Nah sekarang ini kan mencari anak-anak beretitude baik ini ada, tetapi mungkin di antara 100 itu mungkin hanya satu. Sedangkan kita sudah punya aturan hukumnya, sudah punya pola pendidikan yang diatur dalam sistem pendidikan nasional, tetapi ternyata attitude keluaran anak-anak ini juga tidak seperti pada zaman era 90-an begitu. Ini ada apa sebetulnya, Bu, dalam fenomena pendidikan kita? Makanya kalau saya kembali ke zaman dulu aja. Nah, jadi ke zaman dulu sistem Nanti pendidikan. pada protes loh, Bu, karena Iya. kembali ke zaman Nggak, dulu bukan ini. berarti kita kembali ke zaman dulu itu mundur ya. Iya. Cara mendidik, sistem mendidik. Iya. Saya tidak mengatakan anak-anak sekarang tidak bermoral. Betul. Atau enggak. Anak-anak sekarang juga banyak yang pintar, banyak yang ini. Di Indonesia ini ada pendapat, orang pintar banyak, Iya. tapi orang jujur, orang baik. Sulit, iya. Makanya banyak kasus korupsi, Iya. banyak kasus pelanggaran. Mencari orang pintar banyak di Indonesia, tapi orang jujur, orang baik itu susah. Iya. Nah,
sistem pemerintahan juga menentukan ya, dengan adanya demokrasi Betul, ya. iya. Kita demokrasi bebas sejak 98 tumbang itu, ini kan kita bebas Kita nih demokrasi. reformasinya nih reformasi kebablasan ini. Reformasi Iya, kebablasan. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga negara, kita hanya mengingatkan ya pada pemerintah melalui yang seperti inilah, edukasi, penyuluhan atau apa ya. Saya bersyukur sekarang ini melalui konten-konten TikTok atau itu bisa memberikan pendidikan ya, betul. pemahaman. Kayak bullying ini saya pernah live di TikTok, banyak yang nonton, bisa live juga kita di TikTok, mereka tanya jawab. Iya. Nah, kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan medsos juga bisa, tapi yang membawa arah ke positif. Betul. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, justru merugikan. Betul. Bermedsos lah, tapi bermedsos yang bermartabat ya, yang mendidik. Itu yang kita perlu siapkan ke anak-anak kita masa depan ini ya, supaya bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya. Iya. Di tengah carut-marut dengan pemberitaan yang sangat, ya hampir setiap hari saya melihat disuguhkan berita-berita yang negatif ya. Tapi bukan berarti kita pesimis, tapi kita optimis. Memang negara ini nggak selesai oleh kita. Betul. Memang, tapi bagaimana kita sebagai warga negara yang baik, Walaupun sekecil apapun ada kontribusi, ada kontribusi kita, kita seperti ini, paling tidak kalau ada yang mendengar nanti, Iya. oh ternyata bullying itu dilarang loh. Iya. Oh ternyata ini akibatnya ini pada anak, gangguan psikis misalnya itu. Nah, bagaimana supaya bullying ini tidak terjadi? Kalau terjadi bullying, anak ini akan, yang korban menjadi ini, yang psikisnya terganggu, begitu juga pelaku nanti bisa. Nah, itulah yang hal yang kecil seperti ini, sekecil apapun asal membawa ke arah yang positif, sebab saya itu bermanfaat gitu. Iya. Pertanggungjawaban hukum, Bu. Pertanggungjawaban hukum dari pihak sekolah sendiri dengan adanya bullying di sekolah ini, apakah sekolah ini memang akan memberikan sanksi terhadap si anak pelaku atau bagaimana ini, Bu? Jadi begini ya, di sekolah itu ya pada umumnya mereka ingin mendamaikan. Iya. Ini pada banyak fakta Iya. ya, ingin mendamaikan, tidak memberikan sanksi ya. Padahal berdasarkan Permendikbud ya 2023 tadi, ada rekomendasi dari tim pencegahan penanganan kekerasan tadi. Bisa melalui mediasi, kalau sanksi ringan mediasi ya dimediasi. Bila bisa itu berat kena sanksi, misalnya dia disuruh tidak masuk sekolah dulu ya, yang melakukan ya. Yang ketiga, kalau memang ada dari celah hukum, diproses secara hukum. Tapi proses secara hukum tadi diproses memang di kepolisian ya, kalau itu ada laporan polisi. Tetapi ujung-ujung dari laporan itu, kalau dia di bawah 12 tahun, dia tidak bisa dipidana. Dia akan dibina ya, dibina khusus kan, di dalam pengawasan ya. Nanti melibatkan itu dari Bapas, dari Dinas Sosial ya, Peksos ya, pekerja sosial. Nanti dibuat berita acara kalau terjadi perdamaian itu, kemudian disampaikan ke itu Dinas Sosial dan Polda. Itu juga kalau saya pernah menangani ya, itu tidak terjadi perdamaian. Tetapi sudah diinikan ke pengadilan, anak itu dalam pengawasan. Closing statement Ibu sendiri sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, apa nih rekomendasi Ibu terhadap pemerintah terhadap kasus-kasus bullying ini agar ke depan jangan terjadi lagi bullying di lingkungan sekolah? Statement saya yang pertama ya, pendidikan sejak dini bahwa anti kekerasan, jangan melakukan kekerasan ya, baik sebagai pelaku, kalau bisa korban juga jangan jadi korban ya. Satu, sejak dini, pendidikan sejak dini. Kedua, belajar karakter ya bagi si anak ini. Ketiga, kalau terjadi, sekolah jangan nutup-nutupi ya. Baik. Nah, berikan sanksi tegas kepada sekolah kalau memang ini menutup-nutupi, melakukan pendamaian sendiri. Nah, terhadap anak itu sendiri, kalau memang harus diproses hukum, proses, terutama yang di atas 12 tahun ya. Berikan sanksi tegas kepada pihak sekolah, karena di pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri ya, Undang Perlindungan Anak itu mengatakan bahwa tanggung jawab kepala sekolah ya, guru ya, yang apabila terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Baik. Gitu. Pemirsa, perundungan merupakan kekerasan yang tidak bisa ditolerir. Oleh sebab itu, pihak sekolah wajib memberikan disiplin yang tegas terhadap anak-anak pelaku perundungan. Demikian perbincangan kita sore ini, dan semoga memberikan hasanah wawasan yang lebih bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.